Kalau gitu bocor aja, oh jangan begitu. Ketika tidak terjadi kecelakaan, kebocoran, itu artinya Anda atau bapak-bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik. Ketika terjadi, maka berarti bapak-bapak tidak bekerja dengan baik. Itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran data serupa. Yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya, begitu ya. Nah ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Makasih Ketua. Terima kasih. Sudah semua memberikan pandangan. Saya dari meja pimpinan juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih Pak Menko Polhukam. Terasa kembali gaya kepemimpinan Bapak pagi hari ini, teringat kembali sekian tahun yang lalu bersama 4 tahun di sini, 4 tahun lebih malah, dari Kasau segala macam, dari Irjen Pak ya, cukup lama di Komisi 1. Nah, rasanya apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil ini memberikan semacam kepastian. Kita harapkan setelah rapat hari ini ada langkah-langkah kepastian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Saya suka sekali gaya beliau dalam menyelesaikan permasalahan, ya, tenang tapi meyakinkan. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik. Saya akan mencoba kilas balik dulu. Jadi sebenarnya saya berharap dari Kominfo dan dari BSSN, karena PR, maaf ini Pak Menko Polhukam ya, waktu itu Bapak nggak ikut rapat di sini, tapi terpaksa harus mendengarkan juga. Nanti sebagai bahan masukan untuk langkah-langkah Bapak ke depan untuk mengkoordinasikan mereka. Pak Menkominfo, BSSN, semuanya yang ada di kepala teman-teman Komisi 1 berkaitan dengan security, mereka sudah terbiasa kalau nggak terjadi apa-apa itu artinya Anda bekerja dengan baik. Itu loh Pak. Kalau nggak terjadi itu artinya Anda bekerja, nggak usah khawatir. Kami nggak akan nganggep Anda itu tidur nganggur, enggak. Kalau tidak terjadi apa-apa, itu mindset di Komisi 1 Pak. Kalau nggak terjadi apa-apa, itu artinya Anda bekerja dengan baik. Kalau terjadi apa-apa, berarti Anda nggak bekerja. Itu problemnya. Gitu Pak Bu ya. Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan wah ini nanti kita nggak dikira jangan dikira kita nggak kerja. Kalau gitu bocor aja. Oh jangan begitu. Ketika tidak terjadi kecelakaan, kebocoran, itu artinya Anda atau bapak-bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik. Ketika terjadi, maka berarti bapak-bapak tidak bekerja dengan baik. Itu, mindset di kami seperti itu. Nggak usah khawatir kalau nggak terjadi apa-apa, kita nggak akan nganggep bapak-bapak ini nggak bekerja, justru bekerja dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami ingin mendengar, karena dulu PR-nya kan begini, PR-nya, Pak ini baru terjadi, biarkan kami melakukan mitigasi, kami melakukan penyelamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita sebenarnya ingin dengar itu. Nanti langkah ke depannya dibimbing oleh Pak Menko Polhukam. Nah, langkah-langkahnya saya kira tadi bagus sekali. Yang ingin kita gali, seberapa data yang hilang. Terus bagaimana perlakuan terhadap data yang hilang? Saya tidak ingin dijawab datanya nggak ada yang hilang. Saya tidak ingin. Karena dalam, kebetulan pimpinan Ketua Panja Pelindungan Data Pribadi itu saya. Ketika ada data yang hilang atau yang dihack oleh pihak yang tidak punya hak atas itu, maka berarti yang salah adalah pengendali data. Yang salah pengendali data. Masyarakat tahunya pengendali data dalam hal ini adalah Kominfo. Ya. Nah ini perlu dijelaskan, kalau memang bukan Kominfo siapa? Gitu. Ketidaktegasan ini menyebabkan bapak-bapak di Kominfo atau mungkin di BSSN sebagai yang bertanggung jawab atas security menjadi tertuduh. Karena memang undang-undangnya seperti itu.
walaupun lembaga penyelenggara pelindungan data belum jadi. Ini yang ditagih oleh Pak Dev tadi. Oke ya, jadi bagaimana terhadap data yang hilang atau yang dihack atau yang diblok atau yang dikunci oleh ransomware. Kemudian yang berikutnya bagaimana recovery? Recovery-nya seperti apa? Dengan PDNS yang waktu itu Telkom Sigma ya. Telkom Sigma ikut ke sini. Kemudian ketika waktu itu, maaf dalam bahasa Jawa, Pak Panglima tahu, kayak sahur manuk. Sahur manuk itu yang satu ngomong gini, yang satu ngomong ini, nggak terkoordinasi dengan baik. Titip Pak Panglima, biar nggak sahur manuk nanti saya kira perlu ditertibkan ini. Karena yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, yang lain lagi mengatakan begitu. Masyarakat nggak butuh itu. Masyarakat butuh respon yang cepat, respon yang tepat. Itu nggak perlu saling menyalahkan. Itu yang salah sana, itu yang salah sana, nggak perlu. Kemudian waktu itu kan masalah yang mendasar adalah backup. Karena tidak ada backup, tidak ada mirroring. Tidak ada backup. Alasannya ternyata adalah karena ketika kita atau Kominfo menyewa melebihi kapasitas yang dipakai menjadi temuan BPK. Saya kira ini harus ada diambil langkah oleh pemerintah dalam hal ini ya. Agar jangan sampai kemudian memang sifat teknologi seperti ini, backup itu akan berkembang. Kalau backup nunggu izin dulu, keburu dicolong orang, gitu. Kasusnya kan seperti itu. Nah, tolong juga ketika memberikan penjelasan, ya satu kata penjelasannya. Jangan yang satu mengatakan, ini masalah security ada di BSSN. Loh, kami hanya memberikan SOP-nya begini, kalau nggak dilaksanakan akan jadinya begitu. Kasihan masyarakat, oke ya. Kemudian, izin ketua, ya. Bahwa waktu itu alasannya juga bahwa backup itu diserahkan kepada KL, kepada tenannya yang menyewa. Itu. Tadi kan dampak dari gini, waktu itu disampaikan, kenapa disampaikan pada KL? Karena kalau membackup otomatis menjadi temuan BPK, kalau nggak salah begitu ya. Karena disewanya, misalnya sewa 1.000, kepake 600, maka yang 400 jadi temuan. Jadi untuk tidak menjadi temuan harus ada permohonan dari KL. Itu, jadi gitu. Ya, waktu itu saya di sini soalnya duduk di sini, jadi saya tahu persis bagaimana jawaban waktu itu. Dan saya melihat, ya memang kalau auditor melihatnya begitu. Nah, tapi kan perlu ada SOP yang bisa dibuat agar auditor tidak melihatnya seperti ini. Ketika ada SOP yang jelas bahwa backup itu sifatnya misalnya bla bla bla. Gitu. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya seperti apa? Apakah yang dulu dijanjikan SOP atau yang waktu itu ramai dengan istilah tata kelola sudah dibuat, diperbaiki atau belum? Jadi kalau poin-poin ini disampaikan seperti ke kita, itu rapat ini selesai sebenarnya. Ya. Oke, seperti apa Dirjen Aptika dengan BSSN. Waktu itu kan dua ini yang ada perbedaan. Kemudian si vendor Telkom Sigma itu namanya apa? Dia sebagai apa? KSO ya, si pelaksana KSO-nya itu. Nah, saya kira itu mencoba untuk merapikan agar ketika kita rapat ini kan rapat terusan atau rapat lanjutan dari rapat yang lalu. Sehingga kami semua berharap problem yang lalu dijawab dulu. Nanti baru mengarah pada perkembangan selanjutnya. Saya kira demikian. Monggo silakan ditanggapi. Ada lagi Pak Nurul? Cukup Pak Sekjen, Pak Dev? Cukup ya, Pak Ali cukup. Satu lagi sebelum kita masuk ke sesi tertutup, karena ini juga tadi banyak concern dari teman-teman wartawan terkait bocornya data-data pajak NPWP.
itu apakah juga yang terkait dengan PDNS atau tidak? Serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko? Lembaga mana? Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenan di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini bekerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, diantaranya adalah nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah tim CISAT, jadi tim pengamanan ini Kemenq ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Terus kita kerja. Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Ditjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini. Memang kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Ditjen Pajak maupun di NIK. Upayanya adalah sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamandatkan Undang-Undang PDP. Kemenkominfo bertindak sebagai otoritas pelindungan data, ini harus mengacu pada PP nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PTSE untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu mengakselerasi proses penyelesaian penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan aktivitas implementasi Undang-Undang PDP. Dan agar diadakan deregulasi oleh KL terkait tentang kelengkapan validitas data pribadi, pemanfaatan dan pelindungan data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemanfaatan oleh pihak lain. Jadi minggu ini akan kami perdalam lagi, pimpinan akan kami panggil dari kementerian dan lembaga terkait. Demikian. Pimpinan izin. Baik, silakan Ibu Nurul. Iya, terima kasih pimpinan. Bapak Koordinator Menko Polhukam yang saya hormati, saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo, karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta. Tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan NIK juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga, kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih begitu ya? Masalahnya di mana? Kita ini gemes begitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya, yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian kalau memang, mohon maaf, karena sebagian adalah political appointee. Nah seharusnya
tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus begitu. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan begitu ya. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran Kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa. Yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya begitu ya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever, begitu dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada wamen-wamen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan Kominfo, memimpin Kominfo. Saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya begitu ya. Jadi saya meminta, kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut, keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Makasih Ketua.